anak-anak kelas 4, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita ya. Sekarang kita menggunakan buku 4I. Untuk hari ini silakan buka buku kamu ya, buku 4I-nya halaman 2 ya. Kita akan mempelajari tentang berbagai sumber energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita banyak sekali melakukan segala aktivitas ya, dimana semua aktivitas kita itu juga diperbantukan oleh beberapa energi yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sumber energi itu terbagi menjadi dua, ada sumber energi yang terbarukan dan ada sumber energi yang tidak terbarukan. Artinya yang terbarukan ini adalah seperti dapat diperbaharui gitu ya. Bisa kita katakan dia berlimpah dan tersedia dari alam. Nah, sedangkan untuk yang sumber energi tidak terbarukan ini, walaupun dia ada karena keadaan alam, tapi untuk memanfaatkannya itu memerlukan waktu yang cukup lama ya, sampai puluhan bahkan jutaan tahun untuk memperoleh energi itu kembali ya. Nah, sekarang kita masuk untuk melihat apa aja sih sumber energi yang terbarukan dan tidak terbarukan ini. Silakan buka buku kamu halaman 3, di sana ada sebuah tabel di mana yang termasuk sumber energi terbarukan itu ada beberapa jenis ya. Ada 5 energi, kemudian untuk yang tidak terbarukan itu ada 3 ya. Jadi kita akan melihat apa aja sih komponen untuk sumber energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ya, untuk mengetahui jenis-jenis apa aja sumber energi yang termasuk terbarukan dan tidak terbarukan, kita harus mengenal dulu apa itu sumber energi. Sumber energi adalah semua yang ada di sekitar kita yang bisa menghasilkan energi, sehingga itu dimana energi itulah yang akan membantu aktivitas atau sedikit meringankan pekerjaan dan aktivitas kita sebagai manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk kita lihat yang termasuk dalam energi terbarukan itu ya, sumber energi terbarukan itu bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Ada 5 sumber energi yang terbarukan, artinya yang berlimpah di alam, yang tersedia dan bisa kita manfaatkan ya terus menerus, dan cara untuk mendapatkannya itu tidak memakan waktu yang lama ya. Nah, yang pertama adalah sumber energinya yaitu energi panas bumi. Nah, di mana asal dari sumber energi ini adalah energi yang bersumber dari batuan panas dan sumber air panas bumi yang ada di pegunungan, dan biasanya itu dimanfaatkan ya. Uap panas dari dalam bumi itu dimanfaatkan untuk memutar turbin ya. Jadi dia bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik juga ya. Yang kedua, sumber energinya adalah energi matahari. Yang sudah pasti kita tahu asal dari sumber energi ini adalah dari matahari itu sendiri ya. Kemudian pemanfaatannya itu adalah dengan menggunakan sel surya untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Kemudian yang ketiga adalah energi angin. Nah, asal sumber energi sudah jelas dari angin ya. Nah, energi angin ini dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin ya pada pembangkit listrik. Nah, yang keempat adalah energi biomasa, di mana sumber energi dari biomasa ini adalah dari bahan-bahan organik. Biasanya itu dimanfaatkan juga sebagai pembangkit listrik ya, sehingga dia bisa disebutkan adalah PLTBM ya. Dan ini terdapatnya di kota Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Yang kelima adalah energi air. Jadi sumber energi dari energi air ini adalah energi yang terdapat pada air mengalir atau ombak di laut. Biasanya dimanfaatkan juga sebagai pembangkit listrik untuk menggerakkan turbin-turbin ya. Sekarang kita masuk ke sumber energi tidak terbarukan. Bisa kalian lihat tabel berikut ini ya. Nah, sumber energi tidak terbarukan itu ada 3 jenis sumber energinya. Yang pertama adalah energi minyak bumi. Energi minyak bumi ini berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati dan terpendam dalam tanah hingga jutaan tahun. Biasanya energi minyak bumi ini ya diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar ya, dan juga bahan kimia yang misalnya
adalah seperti bensin, solar, kemudian aftur, aspal dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah energi batu bara, di mana energi batu bara ini ya berasal dari tumbuhan yang mati ataupun terpendam di dalam tanah hingga jutaan tahun. Nah, energi batu bara ini dapat dimanfaatkan misalnya adalah sebagai pembangkit listrik juga ya. Jadi ada beberapa tempat yang bisa memanfaatkan batu baranya juga sebagai energi pembangkit listrik ya, atau alat pembangkit listriknya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah energi gas alam. Nah, asal dari sumber energi gas alam ini berasal dari gas di antara fosil yang terperangkap di dalam tanah hingga jutaan tahun ya. Gas alam ini biasanya dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin uap ya di beberapa pabrik dan juga sebagai bahan bakar kompor gas ya. Nah, itu pembahasan kita tentang sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Jadi tugas kalian di rumah atau kegiatan kamu di rumah adalah melengkapi tabel-tabel yang sudah ibu berikan tadi di saat kita penjelasan ya. Dan kalian dapat mengisi tempat-tempat yang kosong tadi, bagian-bagian kosong dari tabel berdasarkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dan ibu sampaikan, serta beberapa sumber yang bisa kamu pilih ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita dengan selalu menerapkan 5M ya, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta